kita bersyukur hari ini kita mulai dan kebaktian ini akan saya teruskan ayat yang dibaca pada permulaan hari tanggal 1. Yaitu di dalam Ibrani pasal 1. Mari kita membuka sekali lagi pasal 1 Ibrani. Di dalam buku Ibrani pasal 1 kita mendapatkan ayat yang sangat luar biasa. Saya minta pendeta naik lagi membaca bersama-sama dengan kita dari pasal 1 Ibrani. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ayat ke-7 dibaca dengan pelan-pelan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara-saudara sekalian, di antara semua malaikat, siapakah yang pernah mendengarkan kalimat Tuhan memberikan petunjuk? Semua malaikat harus menyembah Dia. Karena Dialah anakku yang kulahirkan pada hari ini. Let all the angels of God worship Him. Yesus siapakah? Ibrani adalah satu buku yang menjadi penyambung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibrani adalah satu-satunya buku yang meninggikan Kristus lebih daripada Musa, lebih dari Yosua, lebih daripada semua nabi, bahkan lebih daripada seluruh kelompok malaikat. Karena hanya Dia yang harus disembah sujud oleh malaikat-malaikat itu. Bukankah hanya Allah yang patut menerima sembah sujud semua makhluk? Mengapakah Allah suruh malaikat-malaikat sembah sujud kepada anaknya? Seolah-olah mempersamakan anak itu sehingga sederajat dengan Allah Bapa. Memang ini rahasia terbesar. Maka Alkitab kalau ditanya orang Kristen, mana ayat paling penting? Selalu dijawab Yohanes 3:16. Tadi Yohanes 3:16 belum tuntas menjelaskan satu istilah anak. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak itu. Siapa anak itu? Mengapa Allah mempunyai anak? Kalau Allah mempunyai anak, apakah Allah mempunyai bapak? Kalau Allah mempunyai bapak, Allah masih Allahkah? Bukankah bapak lebih besar daripada anak? Tapi Allah mempunyai anak, bukan anak itu juga adalah Allah. Karena hanyalah sejenis yang bisa melahirkan sejenis. Saudara-saudara, problem ini, atau jangan katakan istilah problem, ciri khas kekristenan ini ada rahasia yang dikandung oleh iman Kristen yang melampaui semua agama yang ada di dalam sejarah.
Di dalam alam semesta, Allah Bapa mengatakan dia ada anak. Dan anak ini berlainan dengan semua yang pernah dicipta. Karena anak itu dilahir tetapi bukan dicipta. Anak Allah Bapa ini adalah melampaui semua yang dicipta. Karena dia adalah satu-satunya yang bukan melalui ciptaan. Itu sebab perbedaan antara yang dicipta dan yang lahir menjadi ciri khas iman orang Kristen yang tidak ada pada agama lain, tidak dipahami oleh agama lain. Sehingga disinilah perbedaan iman yang menjadikan kita mempunyai kepercayaan yang tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, yang mengatakan Allah tidak beranak, ini mulai daripada 1610 tahun setelah Allah mengatakan, "You are my son. Today I give birth to you." Ayat itu bukan dari Yesaya. Ayat itu bukan daripada Musa. Ayat itu bukan daripada nabi yang lain. Tapi hanya dari mulut satu orang yang namanya Daud. Saya tidak habis-habis kagum, rasa misterius, dan tidak mengerti mengapa Daud mempunyai pengertian seperti ini. Bukankah Daud seorang anak biasa yang akhirnya diurapi oleh Samuel menjadi raja? Bukankah Daud antara seorang Yahudi yang harus masuk ke dalam sinagoge, belajar iman, Taurat daripada Musa seperti anak kecil yang lain? Tapi Daud mempunyai kelebihan yang tidak pernah diketahui rahasianya oleh orang lain. Daud mempunyai kemampuan yang entah dari mana, bijaksana yang dimiliki oleh dia. Sehingga Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. The one who is after my mind. Daud mempunyai kepentingannya melampaui siapapun di dalam sejarah. Karena tak ada seorang nabi yang mencapai tahap, mencapai derajat, mencapai kemampuan yang dimiliki oleh Daud. Mengapa Allah mengatakan dialah yang memperkenan di hati saya? Istilah ini tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Tidak boleh kita tafsirkan sebagai kelakuan Daud paling menyenangkan Tuhan. Segala yang dilakukan adalah mencapai taraf lebih tinggi dari semua orang lain. Sehingga Tuhan senangnya sampai Tuhan mengatakan dialah yang sesuai dengan hatiku. The man who is after my mind. Bagi pengertian saya yang tidak mengikuti semua teologi yang lain, saya berkata karena dia mengerti isi hati Tuhan di dalam mengerti kristologi di dalam tahap tertinggi. Daudlah satu-satunya orang yang membawa seluruh dunia, seluruh umat manusia masuk ke dalam pengakuan Kristus yang paling dalam. Jikalau tidak Daud, tidak ada orang mengerti kristologi seperti gereja seluruh dunia yang membaca iman rasuli setiap minggu seperti hari ini. Di dalam iman rasuli kita melihat Yesus adalah anak Allah. Yesus dilahirkan oleh Maria. Yesus bukan anak keturunan seorang wanita oleh laki-laki.
Bukan seorang dilahirkan menurut dalil genetika. Bukan seorang yang dilahirkan akibat pernikahan laki-laki sama perempuan. Di dalam iman Rasul mengatakan ada seorang yang mendapatkan kecelakaan di bawah pemerintahan Pilatus. Daud adalah seorang mengatakan Yesus harus dipaku. Yesus harus mati. Yesus harus masuk ke dalam neraka. Tetapi tidak dibiarkan, tetap tinggal di sana. Dan tubuhnya tidak boleh rusak. Sehingga dia bangkit. Hari ketiga bangkit pula dan antara orang mati. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Istilah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan dari Yesaya, bukan dari Yeremia, bukan dari Hezekiel, bukan dari Daniel. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang tahu ini cuma satu orang, yaitu Daud. Saya tidak mengerti Daud sekolah teologi di mana. Saya tidak mengerti Daud mendapatkan wahyu ini dari mana. Tapi Alkitab berkata, Daud yang berkata, He goes up. He sits beside the right hand of God. Daud adalah yang mengenal kristologi sedalam seperti itu. Seindah seperti itu. Selimpah seperti itu. Dan dia akan datang kembali menghakimi semua orang yang benar dan yang jahat. Ini semua istilah tentang kristologi yang paling penting hanya dimengerti oleh satu orang. Namanya Daud. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud yang berkata kalimat ini, Kaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Setelah kalimat itu diucapkan oleh Daud 1000 tahun sebelum Kristus lahir, 1000 tahun sesudah itu barulah Maria melahirkan Yesus. Yesus dilahirkan oleh Bapa. Dan Bapa bukan tidak memperanakan. Bapa mempunyai kekuatan melahirkan. Dan pencipta itu memberikan yang dicipta. Juga mempunyai kekuatan melahirkan. Bedanya yang dilahirkan oleh Allah Bapa. Bukan manusia yang dicipta. Adalah anak Allah yang tidak dicipta. Sedangkan yang diberikan kemungkinan kepada yang dicipta melahirkan, seperti engkau tidur sama istri, akhirnya istri melahirkan. Anakmu tidur sama menantumu, akhirnya melahirkan. Kesanggupan melahirkan sebagai sesuatu karunia Tuhan kepada yang dicipta. Ini berbeda dengan kelahiran Kristus dari Allah yang bukan yang dicipta. Karena Allah bukan yang dicipta, maka yang dia lahirkan juga bukan yang dicipta, sehingga disebut anak yang tunggal. Kenapa tunggal? The only one without being born as created creature. Satu-satunya yang dilahirkan dengan keadaan bukan dicipta, dan dia mendapat kelahiran dari Allah Bapa yang melampaui semua yang dicipta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia sebagai anak tunggal Allah yang muncul, yang berwujud, yang kelihatan di dalam keadaan manusia berdaging dan darah. Di situ rahasia keselamatan. Di situ rahasia Tritunggal.
Di situ rahasia yang disebut Allah, yang dilahirkan oleh Allah. Kita berdiri tegak, kita menjunjung tinggi kitab suci, kita tidak membelot, kita tidak berselingkuh, kita tidak menyangkal apa yang dikatakan Tuhan. Karena kita percaya Allah itu sejati dan jujur. Semua 1, 2, 3. Kedua, kita percaya kalimat pengwahyuan Allah sejati dan tidak berubah. Semua. Ketiga, kita percaya yang diwahyukan Tuhan pasti kebenaran. Semua. Keempat, kita percaya wahyu Tuhan kebenaran yang tidak berubah selama-lamanya. Semua. Karena Allah jujur, Allah setia, Allah benar, Allah tidak berubah. Sehingga orang Kristen mengabdikan diri, mematukan diri ke bawah kemurnian, keaslian, kejujuran, kesetiaan, ketekunan, dan kebenaran Allah untuk selama-lamanya. Itu sebab pada waktu kita lihat ada agama yang mengatakan dengan logika umum Allah tidak diperanakan, Allah juga tidak memperanakan. Itu sebab Allah yang esa selama-lamanya. Kita mengerti kalimat itu seperti benar, tapi kalimat itu ada lowongan yang besar. Karena Allah itu tidak diperanakan dan tidak perangan, yang mengatakan, yang memberikan kemungkinan manusia memberikan anak, manusia melahir dari Tuhan Allah. Karena manusia dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberikan kita kemungkinan percaya Yesus anak Allah. Dan kita pegang kepercayaan ini terus menerus sampai Tuhan Yesus kembali lagi. Saudara-saudara, Alkitab berkata, di antara semua malaikat, siapakah mendapatkan perintah? Biarlah semua malaikat menyembah sujud Allah. Let all the angels of God worship Him. Hanyalah Kristus yang menerima sembah sujud malaikat. Malaikat hanyalah berbakti kepada Kristus selain Tuhan Allah. Allah pencipta harus disembah sujud. Kristus kalau bukan pencipta, tak mungkin dia menerima sembah sujud. Itu sebab satu-satunya kesimpulan, Kristus adalah Allah. Kalau Allah adalah Allah, Kristus juga adalah Allah. Bukankah Allah menjadi dua? Alkitab mengatakan, Israel dengarlah, Allahmu Allah yang esa. Kalau esa berarti satu. Kalau satu tidak mungkin dua. Bagaimana menjelaskan ini? Alkitab mengatakan waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, dia melihat Allah berada semayam di surga. Kemuliaannya permitted into all the world. Kemuliaan melanda ke seluruh dunia. Lalu dia mendengar dan lihat ada serafim. Malaikat yang masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 tutup kaki supaya tidak menonjolkan perjalanan atau pengalamannya.
Dua sayap menutup muka supaya tidak memuliakan sendiri. Ini teladan pelayan yang terbaik. Yang dua berterbang, rajin melayani. Saya berkata, Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Saya salah satu pendeta yang pelayanan paling banyak di dunia. Selama 68 tahun lebih 9 bulan. Saya dari umur 17 sampai umur 85 tidak berhenti-berhenti. Tidak santai-santai. Tidak malas-malas. Melayani siang malam terus menerus. Sampai masa tua saya hatinya lega. Karena saya tidak pernah membuang kesempatan. Saya tidak pernah santai-santai membuang usia saya. Saya terus melayani Tuhan seperti malaikat serafim yang sayapnya terus terbang. Dia tidak berhenti. Tapi sambil melayani, sambil tutup muka, bukan menonjolkan diri. Sambil melayani, sambil menutup kaki, bukan mempamerkan berapa hebat pengalaman, riwayat, dan apa yang saya kerjakan berapa rajin. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Sampai umur 85, baru cetak riwayat hidup saya. Begitu dicetak saya sendiri kaget. Tebalnya seperti kitab suci. Meskipun kertasnya lebih tebal sehingga tidak sebanyak kitab suci. Saudara-saudara, I serve my Lord. I diligently serve my Lord. I consistently serve my Lord about close to 70 years. Hari ini tanggal 4. 373 hari lagi. Yaitu tanggal 9 tahun depan. Saya akan merayakan 70 tahun menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan dengan rajin. Melayani Tuhan dengan murni. Melayani Tuhan dengan jujur. Dan melayani Tuhan dengan bersih. Hati bersih. Pikiran bersih. Keuangan bersih. Hidup seks bersih. 70 tahun. Waktu itu kalau saya masih hidup, mari kita merayakan bersama-sama. Hari itu kalau saya masih hidup, saya harap ketemu hari ini yang di sini semua ikut. Amin. 70 tahun merayakan Stephen Tong, melayani Tuhan dengan bersih seperti serafim. Ya, saya melihat serafim kelilingi takhta Tuhan di tempat tertinggi. Dan dengar suara mereka menyebut, suci, suci, suci. Mengapa 3? Bukankah Allah Esa? Mengapa 3? Di dalam penguayuan Tuhan terus menerus selanjutnya baru kita tahu Allah Bapa, Allah yang suci. Allah Anak, Allah yang suci. Allah Roh Kudus, juga Allah yang suci. Selain 3 tidak boleh ada keempat. Karena yang mencipta hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa suci. Allah Anak suci. Allah Roh Kudus suci. Maka serafim menyahut satu dengan lain. Holy, holy, holy. Saya minta pianis naik ke atas. Menabur istilah. Tom, tom, tim, tim, tom, tom. 3 kali itu. Suci, suci. Dengar. Tom, tom, tim, tim. Tom, tom. Makin naik atau makin turun? Jawab. Sekali lagi. Waktu huruf pertama, tom, semua sama. Itu namanya unison.
Semua menyanyi do sama. Waktu kedua kali mi, keluar 4 suara. Soprano, alto, tenor, bass. Pada waktu kali ketiga do. Waktu itu yang paling tinggi so, yang paling rendah so. Kenapa lagunya seperti ini? Saudara-saudara, jangan menghina him. Jangan menghina lagu Kristen. Lagu ini agung sekali. Tom, semua sama. Tim berbeda. Tom, satu paling tinggi, satu paling rendah. 3 kali suci, suci, suci. Pertama mari kita bersembah sujud bersama. Pada akhirnya soprano naik ke suara paling tinggi. Bass turun ke suara paling rendah. Artinya apa? Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Permulaan kita sama-sama menyembah. Setelah menyembah kita baru sadar Tuhan di tempat malah tinggal. Kita di tempat maha rendah. Tom, tom, tam, tam, tom. Sekali lagi. Bagian paling rendah. Bukan do, do, la, la, so. Yang paling rendah, tak usah semua. Aduh, yang rendah saja. Suara yang dengar ya. Dom, dom, tim, tim, dom. Yang rendah, dom, dom, tam, tam, dom. Sekali lagi, paling tinggi saja. Yang paling rendah. Bukan main dia indahnya. Itulah musik Kristen. Jangan kira saya nyanyi, saya sudah ngerti Kristen. Saya sudah nyanyi, saya sudah ngerti musik. Saya sudah mengerti musik Kristen. Saya menjelaskan satu persatu. Baru engkau tahu engkau belum mengerti apa-apa. Engkau cuma ikut-ikut nyanyi tapi engkau tak pernah mempelajari. Makin mempelajari, makin kaget, makin mengetahui kedalaman kekristenan, makin kagum. Tuhan, when I worship you, I should realize you are in the highest. I am in the lowest man worshiping highest God. That all glory be to you. That you enjoy the highest glory. And I, your humble servant, now go down at the lowest. Itulah Kristen. Saudara-saudara, Yesus bukan yang dicipta. Yesus bukan sama seperti manusia. Yesus adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Kalimat ini bukan dari saya, dari Jibril yang berkata kepada Maria, the son you're going to give birth will be the son of the God in the highest. Anak Allah di tempat maha tinggi. Dan dia rendah, lahir di palungan paling rendah. Itu namanya Allah yang berkarya, yang beretika, yang bermoral, menjadi teladan semua orang. Siapa yang mengakibatkan ini terjadi? Siapa yang memungkinkan kemuliaan ini ternyata? Allah pribadi ketiga. Allah Bapa di tempat yang paling tinggi. Allah Anak lahir ke tempat yang paling rendah. Allah Roh Kudus yang menaungi Maria. Allah Roh Kudus yang menghamilkan Maria. Yang membuat anak perempuan ini menjadi wadah, menjadi rahim yang dipinjam oleh Allah Bapa melahirkan Yesus Kristus di dunia ini. Itulah sebab Allah berkata, hei malaikat, sembah sujudlah kepada anakku ini. All the angels of God worship him.
sembah Dia, sujud Dia, muliakan Dia. Itu sebab waktu Yesus dilahirkan, 2 kalimat keluar dari mulut malaikat, di tempat maha tinggi dan di bumi. Di tempat maha tinggi mulia bagi Allah, di bumi sejahtera bagi orang yang memperkenan Dia. Kita bersyukur, arti Natal selalu membawa dua ini menjadi wujud. Mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sejahtera bagi manusia di dunia yang hidup berkenan kepada Tuhan. The highest glory to God. On the earth, peace for men. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya pada bulan tahun ini, dari minggu pertama hari ini, kita memuliakan Tuhan. Dan kita menikmati sejahtera, perdamaian dari Tuhan untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita di dunia, memuliakan Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kita, jadikan kami orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mulai hari ini masih ada 51 minggu yang akan datang. Kalau Tuhan mengizinkan, saya bisa hidup mendampingi Anda sampai akhir tahun ini. Maka tahun depan tanggal 9 Januari, saya akan dengan air mata berkata, Tuhan, pada umur 17 saya menyerahkan diri kembali kepada Engkau sebagai anak muda yang patuh kepadamu. Sekarang sudah 70 tahun melayani, saya masih hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin kita, dan memberikan berkat-Nya turun-temurun di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengwahyukan. Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Engkau juga mengwahyukan kebenaran kepada manusia. Engkau terus memberikan pencerahan kepada pengwahyuan Engkau, sehingga kita mempunyai iman kepercayaan, kita mempunyai pengertian kepercayaan, kita mempunyai semangat ketekunan di dalam percayaan sampai berjumpa dengan Yesus yang akan datang kembali. Kiranya kemuliaan kembali kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya sejahtera Tuhan turunkan kabar kami di dunia yang hidup berkenan di mata Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Semua menyanyi dengan suara merdu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya minta Pendeta Henry Ongko naik ke atas, pimpin kita berdoa memuliakan Tuhan pada minggu pertama ini, dan mohon Tuhan memimpin kita sepanjang tahun mengikuti jejak kaki Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang mulia ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah juga ya Tuhan yang boleh menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru bukan seorang diri. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru sebagai anak-anak Tuhan.
yang boleh mengenal Engkau, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan yang boleh dipermuliakan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hingga pada akhir tahun ini ya Tuhan, kami boleh melihat pemeliharaan-Mu. Dan biarlah sampai pada akhir tahun ini ya Tuhan, kami sungguh boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur juga untuk hamba-Mu, pada Dr. Stephen Tong, Kau yang sudah boleh memelihara dia, hingga kiranya Engkau juga yang boleh terus memelihara dia ya Tuhan, dan kami sungguh bersama-sama rindu untuk tahun depan, kami bersama-sama boleh merayakan ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bagaimana Kau boleh memakai hamba-Mu 70 tahun di dalam dia boleh melayani. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin.